Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 1 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 3 ini kita semua akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, kemudian yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, kemudian yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah juga. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalkan, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan pilihan atau memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan merupakan cara efektif seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu yang pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah ke alam atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka yang akan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih hanya diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya.
Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang utan. Orang utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya yang semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu untuk meningkatnya permintaan kulit harimau. Kulit harimau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantung semar. Manusia sering mengambil kantung semar secara langsung untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya saat ini sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat hewan asli atau tumbuhan asli di tempatnya. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan untuk bertujuan melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan
kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian alam berarti pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan, maka perlu adanya upaya pelestarian hutan. Usaha tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ antara lain ada taman nasional. Jadi taman nasional ini merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi. Contohnya Taman Nasional Gunung Lauser di Sumatera untuk melindungi orang utan, gajah, harimau, badak Sumatera, dan burung rangkok. Taman Nasional Ujung Kulon misalkan untuk badak bercula 1 dan banteng. Yang kedua yaitu cagar alam. Cagar alam yaitu daerah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Contohnya cagar alam Gunung Gede Bogor untuk melindungi kijang dan rusa. Cagar alam Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa yaitu cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya Suaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur melindungi hewan badak, banteng, keral, lutung, babi hutan, burung merak, dan kerbau liar. Selanjutnya adalah Tahura atau yang dikenal dengan Taman Hutan Raya. Merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi hewan dan tumbuhan. Contoh Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Baturaden, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitatnya. Hal ini dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan telah rusak. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun botani untuk membudidayakan tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis dan ilmu pengetahuan. Bahkan ada salah satu kebun yang mengoleksi hanya satu tumbuhan saja. Kemudian yang kedua, penangkaran dan pengembangbiakan secara buatan. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi hewan yang ditangkap kemudian